Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara, ketika ego seseorang dominan, maka pasti timbul masalah, saudara. Semakin dominan atau kuat ego seseorang, semakin masalah itu cepat terjadi dan cepat menjadi besar. Ya, itulah sebabnya di 1 Korintus pasal 15 ayat 31 saya bacakan. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Ya, itu 1 Korintus pasal 15 ayat 31. Artinya apa? Tiap hari berhadapan dengan maut. Bahaya, saudara. Tiap hari kita berhadapan dengan dosa dan sebagainya, termasuk bahaya fisik. Nah, jika kita menghayati hal ini, tentu kita juga tahu untuk apa ego itu. Dunia ini penuh bahaya, saudara. Baik secara fisik maupun non-fisik. Ya, Paulus sedang bicara soal bukan hanya kematian fisik, tetapi yang terutama kematian akan kesombongan, kedagingan, keakuan. Ya, karena ego tidak bisa mati sekali lalu selesai. Biasanya ego itu selalu ingin bangkit lagi dalam kondisi tertentu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jika seseorang mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Mati itu setiap hari, egonya harus dimatikan setiap hari. Tidak boleh bangkit lagi. Sebab kalau masih bangkit lagi, berarti belum mati egonya. Berarti masalahnya belum selesai. Ya, coba kita merenungkan kehidupan kita sendiri di masa lalu misalnya. Ketika ego kita dominan, disitulah terjadi masalah. Banyak orang tidak suka atau bahkan menimbulkan masalah hubungan baik. Hubungan baik menjadi rusak. Kenapa? Karena ego yang dominan itu mau menang sendiri, padahal salah. Hal ini tidak bisa, artinya bukan merupakan pilihan. Satu-satunya cara adalah kita harus mematikan ego kita, kepentingan kita sendiri. Kita gantikan saja dengan kepentingannya Tuhan. Maka semua masalah menjadi bukan masalah. Ya, dan itu harus setiap hari. Ego mati itu untuk selamanya. Jangan bangkit lagi. Faktanya dalam hidup sehari-hari, ada orang yang kumat, saudara. Sudah lama baik, kumat lagi. Karena egonya disentuh atau disinggung sama orang lain. Artinya belum mati. Inilah yang menjadi potensi konflik di mana-mana itu. Makanya sangat perlu untuk menghayati bahwa kita tidak boleh punya kepentingan diri sendiri. Semuanya harus selaras dengan kehendak Tuhan. Amin.